Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Almaida Nurul Karoma. Di sini saya akan bertugas untuk memperkenalkan teman-teman saya dan menyampaikan materi utama, yaitu mengenai pengertian kepemimpinan. Saya beserta dengan anggota kelompok saya yang lainnya, yaitu ada Marita Esti Nur Arini dengan NIM 01120011, kemudian ada Leli Umairo dengan NIM 01120016, dan ada saya sendiri Almaida Nurul Karoma dengan NIM 01120028. Kemudian ada Vita Nurfadila dengan NIM 01120040. Di sini saya akan menyampaikan mengenai gambaran umum kepemimpinan. Apa sih kepemimpinan itu? Nah, menurut terminologi ini, kepemimpinan adalah pasti ya, dan sangat amat penting, dan bahkan semua kegiatan ini biasanya ada kepemimpinan ya. Kalau organisasi maupun perusahaan maupun kehidupan sehari-hari, biasanya pasti ada seorang pemimpin maupun kepemimpinan ini. Kenapa? Karena kepemimpinan ini adalah sangat krusial dan sangat wajib, karena kalau kita menjalankan sesuatu tanpa ada yang memimpin, tanpa ada yang mengkoordinasi satu sama lain, pasti nanti hasilnya tidak akan maksimal dan bisa jadi malah tidak berjalan apa sih programnya atau mungkin tujuannya, karena satu sama lain ini saling bertabrakan dan saling mementingkan egonya atau mungkin keinginannya sendiri. Kalau semua ada seorang pemimpin maupun kepemimpinan, hal itu bisa dinetralisir atau mungkin diperkecil dan diminimalisir, karena ada satu orang maupun ada satu divisi, bukan satu divisi namun kepemimpinan ini yang mengatur jalannya. Jadi setelah ini materi akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Hubungan pimpinan dan bawahan atau situasi. Hubungan antara pemimpin dan bawahan menjelaskan sampai sejauh mana pemimpin itu dipercaya dan disukai oleh bawahan dan kemauan bawahan untuk mengikuti petunjuk pemimpinnya. Struktur tugas menjelaskan sampai sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi didefinisikan secara jelas dan sampai sejauh mana tugas-tugas tersebut dilengkapi dengan petunjuk yang rinci dan prosedur yang baku. Model kepemimpinan situasional adalah dari kepemimpinan yang menjalankan model manajemen yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan situasi. Pemimpin perlu mengenali tingkat perkembangan dan kesiapan anggota atau pengikut, kemudian memilih model kepemimpinan yang paling tepat untuk diterapkan. Teori kepemimpinan situasional muncul untuk menjawab pertanyaan paling klasik mengenai gaya kepemimpinan terbaik dalam organisasi. Tapi, sayangnya tidak pernah ada model kepemimpinan yang benar-benar paling baik dan lebih unggul dibandingkan yang lain. Gaya kepemimpinan yang paling efektif adalah yang paling tepat dengan situasi dan kondisi. Pemimpin yang sukses adalah mereka yang memiliki kemauan untuk beradaptasi dengan berbagai gaya kepemimpinan pada saat yang berbeda. Nah, gaya kepemimpinan sendiri ada 4. Yang pertama ada telling, merupakan situasi yang terjadi ketika bawahan tidak mampu menjalankan tugas dan tidak mau atau takut mencoba sesuatu hal baru, sehingga pemimpin harus mengarahkan dan memerintahkan apa yang harus dilakukan para bawahan tersebut. Biasanya terjadi ketika terdapat karyawan baru yang belum mengetahui sebuah pekerjaan yang akan dilakukannya. Nah, yang kedua ada selling, merupakan situasi yang terjadi ketika bawahan memiliki kompetensi yang kurang, namun mereka memiliki keinginan untuk bekerja dan mau mencoba hal-hal baru. Dalam hal ini pemimpin hanya memberikan saran kepada mereka untuk mau melakukan hal-hal baru tersebut. Yang ketiga ada partisipasi atau supporting. Situasi yang terjadi di mana bawahan memiliki kompetensi yang tinggi, namun mereka enggan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Dalam situasi ini, pemimpin harus menunjukkan apa yang harus dikerjakan para bawahannya dan meminta untuk bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, yang terakhir ada observing. Situasi ini berada pada kondisi di mana karyawan memiliki kompetensi dan juga komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tugas sehingga pemimpin dapat melakukan pendelegasian pekerjaan pada bawahan. Hal ini menyebabkan pemimpin mengurangi fokusnya pada bawahan. Seharusnya dalam hal ini
Pemimpin tetap memberikan dukungan, walaupun sedikit karena karyawan dapat mengerjakan tugasnya sendiri. Nah, penerapan model kepemimpinan. Kepemimpinan situasional membahas tentang bagaimana seorang pemimpin membantu pengikutnya atau orang yang dia pimpin agar mampu mencapai tujuan yang telah diharapkan. Ketika seorang pemimpin mampu membawa pengikutnya untuk mengikuti tujuan yang diinginkan, maka pengikut tersebut akan merasa bahwa dirinya diperhatikan lebih dan mendapat dukungan yang baik dari pemimpinnya. Dalam kondisi ini, pimpinan dihadapkan pada dua kondisi. Yang pertama, ketika seorang bawahan telah mencapai tujuannya. Ketika situasi ini, maka pemimpin hanya perlu memberikan kontrol terhadap tugas yang telah diselesaikan bawahannya, karena bawahan tersebut dianggap telah bisa mengerjakan apa yang ditugaskan pada dirinya. Yang kedua, ketika seorang bawahan belum mencapai tujuannya, ketika situasi ini terjadi, maka pemimpin wajib mengarahkan dan membimbing bawahannya agar ia mampu menyelesaikan tugas yang telah diberikan kepadanya. Pengikut seperti ini membutuhkan banyak motivasi agar dia dapat berkembang lebih baik dan kita bisa mencapai tujuan organisasi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Jadi, seperti yang kita ketahui, kepemimpinan adalah kemampuan yang sanggup meyakinkan orang lain supaya bekerja sama di bawah pimpinannya sebagai tim untuk mencapai tujuan tertentu. Namun, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Yang pertama, ada faktor kemampuan personal. Yang kedua, faktor jabatan. Dan yang ketiga, faktor situasi dan kondisi. Faktor kemampuan personal. Jadi, pengertian kemampuan personal adalah kombinasi antara potensi sejak pemimpin dilahirkan ke dunia sebagai manusia dan faktor pendidikan yang ia dapatkan. Jika seseorang lahir dengan kemampuan dasar kepemimpinan, ia akan lebih hebat jika mendapatkan perlakuan edukatif dari lingkungan. Jika tidak, ia hanya akan menjadi pemimpin yang biasa dan standar. Sebaliknya, jika manusia lahir tidak dengan potensi kepemimpinan, namun mendapatkan perlakuan edukatif dari lingkungan, akan menjadi pemimpin dengan kemampuan yang standar pula. Dengan demikian, antara potensi bawaan dan perlakuan edukatif lingkungan adalah dua hal tidak terpisahkan yang sangat menentukan hebatnya seorang pemimpin. Yang kedua, faktor jabatan. Pengertian jabatan adalah struktur kekuasaan yang pemimpin duduki. Jabatan tidak dapat dihindari terlebih dalam kehidupan modern saat ini. Semuanya seakan terstruktur kurifikasi. Jika dua orang mempunyai kemampuan kepemimpinan yang sama, tetapi satunya memiliki jabatan dan satunya tidak memiliki jabatan, maka akan kalah pengaruh. Sama-sama mempunyai jabatan, tetapi tingkatnya tidak sama, maka akan menyebabkan pengaruh yang berbeda. Untuk faktor yang ketiga, ada faktor situasi dan kondisi. Apa sih pengertian situasi? Jadi, situasi adalah kondisi yang melingkupi perilaku kepemimpinan. Di saat situasi tidak menentu dan kacau, akan lebih efektif jika hadir seorang pemimpin yang karismatik. Jika kebutuhan organisasi adalah sulit untuk maju karena anggota organisasi yang tidak berkepribadian progresif, maka perlu memiliki pemimpin yang transformasional. Lalu apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi untuk keberhasilan seorang pemimpin? Jadi yang pertama adalah moral, yang kedua ada disiplin, yang ketiga jiwa korsa, dan yang terakhir adalah kecakapan. Apa sih moral itu? Jadi moral adalah keadaan jiwa dan emosi seseorang yang mempengaruhi Apa sih moral itu? Jadi moral adalah keadaan jiwa dan emosi seseorang yang mempengaruhi kemampuan untuk melaksanakan tugas dan akan mempengaruhi hasil pelaksanaan tugas perorangan maupun organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi moral adalah: yang pertama, kepemimpinan atasan, yang kedua, kepercayaan dan keyakinan akan kebenaran, yang ketiga, penghargaan atas penyelesaian tugas, yang keempat, solidaritas dan kebanggaan organisasi, yang kelima, pendidikan dan latihan, yang keenam, kesejahteraan dan rekreasi, yang ketujuh, kesempatan untuk mengembangkan bakat, yang kedelapan, struktur organisasi, dan yang terakhir, pengaruh dari luar.
Lalu disiplin. Disiplin merupakan ketaatan tanpa ragu-ragu dan tulus ikhlas terhadap perintah atau petunjuk atasan serta peraturan yang berlaku. Untuk jiwa korsa merupakan kebanggaan, loyalitas dan antusiasme yang tertanam pada anggota termasuk pemimpinnya terhadap organisasinya. Untuk yang terakhir yaitu kecakapan. Kecakapan adalah kepandaian melaksanakan tugas dengan hasil yang baik dalam waktu yang singkat dan seefisien mungkin dengan menggunakan tenaga dan sarana yang berlangsung dengan tertib. Setelah teman saya menjelaskan mengenai materi kepemimpinan, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai alasan kenapa Google lebih berhasil ketimbang Yahoo. Di sini adalah alasan yang pertama, Google mampu mengenal atau lebih mengenal algoritma ketimbang Yahoo. Google itu mampu membuat mesin otomatis atau robot otomatis untuk menginput indeks halaman website mereka. Sedangkan untuk Yahoo itu masih menggunakan cara manual, masih menggunakan tenaga manusia. Dari hal ini tentunya efisiensinya Google itu jauh lebih besar. Lalu yang kedua itu, Google lebih cepat berinovasi dan Yahoo lambat berinovasi. Kenapa? Karena Google itu percaya diri. Google mampu mengeluarkan produk mereka sendiri. Contohnya Google Mail, kemudian Google Drive, Google Maps, kemudian mesin Google-nya atau Google Chrome-nya, lalu yang lainnya. Sedangkan untuk Yahoo itu lambat berinovasi. Mereka tidak mampu memberikan atau meluncurkan produk sendiri, cenderung mengakuisisi perusahaan lain atau membeli perusahaan lain. Contohnya membeli penyedia jasa dan mengubah namanya menjadi Yahoo Mail. Lalu yang ketiga alasannya adalah Yahoo tidak punya browser sendiri. Jadi Yahoo itu cenderung menumpang ke browser-browser orang lain atau ke browser-browser lain. Nah, berbeda dengan Google. Google punya browser sendiri namanya Google Chrome. Sehingga kalau kita buka Google Chrome, otomatis yang pertama muncul adalah Google, bukan Yahoo, bukan tampilan mesin pencarian Yahoo. Jadi yang otomatis muncul pertama adalah mesin pencarian Google-nya. Dengan hal ini otomatis orang akan lebih sering untuk membuka Google ketimbang Yahoo. Lalu alasan lainnya adalah keberpihakan pengembang. Jadi Google sama Yahoo itu asalnya sama-sama punya blogger, punya situs web blogger gitu. Namun kalau Yahoo ini kurang berkembang. Nah, sedangkan untuk Google ini berinovasi, kemudian mereka ini bekerja sama dengan Geocities dan meluncurkan blogger.com untuk situs-situs pencarian. Nah, lalu yang lainnya adalah kurangnya iklan dan promosi dari Yahoo. Tentunya kita udah tahu bahwa Google ini sering banget untuk promosi ya, promosi gede-gedean. Sedangkan Yahoo ini kurang untuk promosi. Dari hal ini kan tentunya kita sebagai pengguna bakal lebih tahu sesuatu yang sering dipromosikan ketimbang sesuatu yang kurang dipromosikan. Nah, kesimpulannya dari semua ini adalah Yahoo salah atau kurang tepat dalam mengambil keputusan, sedangkan Google lebih tepat dalam mengambil keputusan. Hal ini berpengaruh dari kepemimpinan Yahoo-nya. Jadi ketika seorang pemimpin mampu mengambil keputusan secara tepat, otomatis perusahaan akan mampu berkembang. Namun jika pemimpin kurang tepat dalam mengambil keputusan, otomatis perusahaan akan redup dan tidak bisa bertahan dengan lama atau tidak bisa bersaing dengan pesaing yang lain. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.